pertama itu dijadikan karkas, lalu yang kedua ada fillet daging kelinci. Nanti hasil panen yang berupa final stock nanti akan diambil oleh Tinggal Mas Chandra tadi. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Ya mungkin banyak teman-teman yang bertanya yaitu apa itu sistem kemitraan. Jadi sistem kemitraan itu adalah sistem yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau sebuah paguyuban atau kelompok peternakan yang digunakan untuk membantu peternak-peternak pemula atau peternak-peternak yang lama dalam membantu pemasaran, penjualan, lalu pencarian bibit atau menyalurkan bibit. Jadi salah satunya itu sistem kemitraan CV Azulafit Prima ya. Itu banyak yang ditanya-nanya itu di YouTube saya, bahkan ada yang di komen-komen itu. Jadi sistem kemitraan dari CV Azula Prima Fit itu sangatlah mudah ya. Jadi sobat-sobat kelinci dimanapun berada itu cukup menggunakan pakan Azula Fit. Oke, syaratnya itu yang pertama, cukup menggunakan pakan Azula Fit selama 1 bulan ya syaratnya. Lalu untuk bibitnya gimana? Bibitnya itu kami bebaskan, dalam artian sobat-sobat kelinci itu kalau ada bibit yang bagus di daerah masing-masing itu dipersilakan. Lalu jika ada pemula yang kesusahan untuk mencari bibit, contohnya ada yang di kemarin itu videonya di Prasi Mantoro itu juga kesusahan mencari bibit, atau di Bandung kemarin dengan Mr. L itu juga kami bantu, lalu kami siapkan juga untuk bibitnya dari jenis Haila, Haikul, Tex, sama NZ. Oke. Jadi setelah panen itu hasil panennya bisa disetor atau disetor ke agen masing-masing ya, agen terdekat Azulafit. Lalu setelah disetor dengan bobot minimal ya, bobot minimalnya itu 2,3 kilo, dicatat ya, bobot minimal 2,3 kilo dengan umur maksimal itu 4,5 bulan ya. 4,5 bulan kelinci mendapat bobot 2,3 kilo dengan pakan Azulafit. Setelah itu bagaimana prosesnya? Jadi dari peternak binaan dari CV Azula Prima atau Azula itu hasil panennya itu langsung disalurkan ke agen terdekat atau reseller. Misal kalau di Wonosobo itu sudah ada ya, jadi ada mitra-mitra itu yang mereka sudah mulai menggunakan pakan Azulafit. Setelah itu untuk hasil panennya itu bisa disetor ke kami. Tentu saja hasil panen itu apa? Hasil panen itu berupa final stock atau bibit-bibit yang tidak terpakai ya, itu bisa disalurkan. Final stock itu seperti jantan atau betina yang afkir atau kecil itu bisa Oke, jadi mudah ya untuk pengambilan, itu sangat mudah. Untuk penyaluran juga mudah dengan harga ya, harga per kilo untuk final stock itu seperti di pasar dengan harga 35.000. Oke, 35.000 langsung disalurkan ke agen-agen kami terdekat dimanapun sobat-sobat kelinci berada. Itu tidak boleh skeptis ya, tidak boleh skeptis, bersih, sehat, tidak kembung atau mencret ya. Karena itu kenapa harus begitu? Karena itu juga mempengaruhi kuantiti dari kelinci tersebut jika sudah didagingkan. Jadi teman-teman sobat kelinci persiapkan untuk bibit-bibit atau final stock Anda
yang menggunakan Azulafit langsung setor ke CV Azulafit Prima atau agen terdekat. Oke, let's go. Perkenalkan, nama saya Tekno dari tim Azola Muntilan. Terkait dengan kemitraan Azola, Azola menawarkan harga yang relatif murah, dengan sobat-sobat kelinci di daerah masing-masing bisa membentuk paguyuban atau kelompok untuk membeli pakan Azola secara bersama-sama dengan kuota 20 sak. Nah, nanti akan memperoleh harga yang lebih murah, dan nanti jangan khawatir juga hasil dari ternak-ternak sobat-sobat kelinci akan diambil oleh Azola. Jadi nggak usah khawatir, mari kita maju bersama Azola. Terima kasih. Jadi untuk hasil dari panenan itu dijadikan apa? Itu yang pertama itu dijadikan karkas, lalu yang kedua ada filet daging kelinci, lalu ada juga dijadikan untuk sate frozen. Itu akan kami olah ya. Untuk hasil dari perdagingan itu langsung kami putar kembali. Jadi diharap untuk kemitraan ini selalu berjalan lagi dan selalu berjalan seterusnya. Jadi selain itu, mengapa kita memakai daging kelinci? Karena manfaatnya sangat banyak ya. Yang pertama itu rendah kolesterol, rendah lemak, lalu tinggi protein dan meningkatkan vitalitas, contohnya bayi. Jadi ini salah satu olahan daging kelinci dan tengklengnya, namanya ada tengkleng. Jadi ini sate. Nah, ini nanti diharap selain itu juga agen-agen jika ingin membuka kuliner itu dari CV Azulafit juga itu ya akan memberikan resepnya. Jadi bagi agen-agen dimanapun berada yang sudah join ke CV Azulafit Prima ini itu bisa membuka warung sate ya. Nanti akan dibina bagaimana pemasaran, bagaimana untuk input dan outputnya, itu nanti bisa dibina ke nomornya atau langsung hubungi ke Juragan ya. Oke, itu aja mengenai untuk kuliner di sini ya. Ya, jadi kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukannya, yaitu memperkuat, menguntungkan, menghargai, dan bertanggung jawab. Salah satunya yaitu kemitraan dengan Azulafit ya. Tentu saja untuk kemitraan kami itu sangatlah mudah, yaitu memakai pakan New Azulafit ya. Bisa lihat di sini itu adalah
New Azula Feed sehat, kuat, dan produktif. Jadi kebutuhan dasar itu sudah ditentukannya dari untuk takarannya, dari dewasa 100 sampai 150 gram per harinya lalu yang menyusui itu induk bunting itu 200 gram per harinya sampai sapian sampai siapan 75 sampai 125 gram per harinya. Jadi untuk pakan sendiri kami sudah lengkap nutrisi ya, dalam artian kandungan nutrisi protein itu di angka 17,8%, lalu ada serat 19%, terus ada vitamin A, D, dan CK, serta lemak 4%, dan yang terakhir yaitu energi 2756 KKL ya. Jadi dari situ kami berambisi untuk membuat kemitraan. Kemitraan itu bagaimana? Jadi kemitraan itu untuk pakan, bagi sobat-sobat kelinci untuk pakan itu wajib syaratnya menggunakan New Azula Feed ya. Itu bisa didapat dimanapun berada atau di agen-agen terdekat. Contohnya di Jogja itu bisa dengan saya, dan ada di Sleman itu dengan Pak Giarto, lalu ada juga di Kulon Progo itu dengan Asmentoti atau Pak Eko Butianto, terus di Kalasan ada Pak Tripoles, terus untuk di Gunung Kidul itu ada di Pak Dani Ape, lalu untuk Muntilan itu ada di Pak Sutekno Y ya, Sutekno. Lalu ada juga di Wonosobo itu dengan Mas Aswar Rizal Pratama, dan ada juga agen baru kami itu di Kendal dengan Mas Zaka Muhammad Zaka Wali. Lalu juga ada di Kebumen dengan Pupus Rabbit Farm beserta komunitas kelinci Kebumen ya. Itu juga kalian bisa, sobat-sobat kelinci bisa mendaftar di sana ya. Untuk bibit kami membebaskan bibit-bibit seperti ini, kami membebaskan bibit dari manapun boleh. Lalu bibit kami membebaskannya untuk para pemula atau yang ingin memulai dalam berternak kelinci. Itu bibit-bibit kalau bingung bisa dengan kami ya, dari Azula Feed itu menawarkan bibit-bibit juga dari New Zealand White, Haikul, Haila, serta Rex. Jadi itu bisa digunakan untuk bibit daging. Dengan bobot 2,3 diharap untuk usia 3 bulan sampai 4,5 bulan maksimalnya. Itu bisa langsung setor ke kami atau ke agen-agen New Azula Feed terdekat dengan bobot 2,3 kilo ya, dan di harga 35.000 per kilonya. Jadi zaman sekarang itu sangat mudah ya dengan kemitraan, karena saya lihat banyak sekali kemitraan yang dibuat namun belum terlalu jalan ya. Jadi untuk kami sudah jalan, yaitu dengan mengambil final stock, yaitu dagingan. Kenapa ngambil final stock saja? Kenapa nggak bibit sekalian? Karena diharap kami juga ingin membina peternak-peternak muda zaman sekarang itu menjadi peternak mandiri, tidak hanya tergantung. Jadi ada kemitraan besar ya, kemitraan besar, lalu punya banyak mitra. Itu nanti yang lebih menonjol adalah kemitraannya yang induknya. Sedangkan untuk bawah-bawah mitra-mitra kecil, mereka hanya sebagai penumpang saja. Jadi diharap dengan kemitraan Azula ini kita bersama-sama memasukkan peternakan kita dan juga peternakan sobat-sobat kelinci yang masih pemula. Jadi pemula juga diharap untuk menjual juga produk-produk dari kandangnya, bibit-bibitnya secara mandiri ya, sehingga peternakannya pun juga dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya menyuplai, sudah tidak ada nama di sosial media, itu tidak ada nama nanti, atau di masyarakat kurang dikenal. Jadi intinya kami mengambil final stock dengan tujuan memutar kembali perdagingan kelinci di Indonesia. Cukup simpel ya. Dan untuk agen-agen itu
itu sangat mudah ya. Jadi para agen-agen atau calon agen yang ingin join menjadi agen di New Angela Fit, itu cukup dengan untuk agen-agen yang ingin join di New Angela Fit sangatlah mudah. Ada juga yang dengan sistem kami modali ya. Dengan kami modali tentu saja hitam di atas putih, dan juga pasti ada target ya. Jadi semisal ada suatu wilayah di provinsi tertentu yang ingin menjadi agen Angela Fit, itu akan kami supply ya. Supply kami modali semisal dengan 1 ton, dengan 1 ton pakan New Angela Fit itu diharap 1 bulan itu bisa habis ya. Dalam waktu 1 bulan diharap habis, lalu kembali untuk order kembali. Itu pasti dengan range harga yang lebih tinggi. Jika ingin range harga yang lebih rendah, tentu saja sobat-sobat dimanapun berada, peternak-peternak bisa juga mendaftar, yaitu dengan modal 20 sak saja itu sudah menjadi agen atau reseller ya di wilayah yang belum dinaungi oleh agen sekarang. Agen itu membuka kemitraannya, suatu kemitraan, dan membuat jaringan. Jaringan-jaringan itu nanti akan menjadi jaringan kemitraan di dagingan, lalu akan kami serap. Tentu saja dengan harga yang tidak rendah dan tidak terlalu tinggi, yaitu setara, yaitu 35.000. Jadi untuk peternakan besar bagaimana? Apakah kami pasti itu diambil? Pasti. Dan tentu saja harus ada hitam di atas putih. Semisal peternakan dengan 100 indukan itu per minggu setor 10 ekor dagingan dengan bobot 2,3 itu juga bisa, atau 2,5 juga bisa. Tentu saja semua dengan hitam di atas putih serta materai. Jika ingin sobat-sobat kelinci atau peternakan besar continue ya dalam artian. Tetapi juga bisa untuk peternak-peternak kecil atau pemula yang per bulan nyetor 5 ekor, itu juga bisa. Tidak perlu hitam di atas putih. Untuk jenis kami membebaskan yaitu Haila, Haikul, NZ, dan Rex. Karena kenapa? Karena untuk jenis-jenis tersebut dengan usia maksimal 4,5 bulan itu pasti mencapai bobot yang ditentukan 2,5, ada yang sampai 3 kilo itu, sehingga peternak tidak rugi dipakan ya. Dengan usia sampai 4,5 bulan itu masuk bobot baru 2 kilo, itu kan kasihan. Nah itu juga yang menjadi faktor mengapa untuk bibit-bibit itu kenapa bibit mahal. Jadi ada pertanyaan ini yang dari Instagram, bahkan di WhatsApp saya itu ada menanyakan, loh kenapa kok bibitnya mahal sedangkan dagingan lebih murah misalnya. Itu coba kelinci pikirkan. Bibit mahal dengan usia 3 bulan itu pasti mencapai bobot 2 kilo. Itu kenapa? Karena sudah ada kejelasan dari asal muasal kelinci tersebut. Beda dengan, mohon maaf ya, dari pasar-pasar itu tentu saja yang besar-besar itu dewasa itu usia 1 tahun 2 tahun itu bobotnya cuma 2 kilo. Jadi mengapa mahal bibitnya? Karena gen serta ras itu juga menentukan dari mahal dan tidaknya bibit-bibit. Lah kenapa nanti kok kita harus istilahnya bibit harus mahal dulu? Tentu saja karena dengan bibit-bibit mahal itu pasti itu ya, untuk lainnya jelas, lalu untuk kejelasan dari pertumbuhan juga jelas. Jangan indukan harga 100.000 nanti untuk beranaknya hanya 1-2 ekor, itu nanti kita tidak tahu untuk kejelasan. Jadi seperti New Zealand White ini sudah jelas ya, tapi dengan bibit harga 150 sampai ada yang 1 juta itu pasti bibitnya sangatlah jelas. Jadi mengapa bibit lebih mahal timbang dagingan? Karena itu dari faktor genetika, dari faktor jenis yang tidak dicampur-campur, seperti lokal itu campurannya, sehingga bibit itu lebih mahal. Jadi menurut saya itu sangatlah worth it ketika kita membeli bibit yang jelas sekalian. Jadi usia 3 bulan itu pasti 2 kilo atau lebih bahkan.
bahkan ada yang 3 bulan itu 2,5 kilo. Itu kan menguntungkan kita sebagai peternaknya. Beda dengan bibit dengan harga 30.000 usia 2 bulan, langsung usia 3 bulan bobotnya cuma 1 kilo. Itu kan jelas merugikan peternak ya. Jadi bisa disimpulkan ya, bibit yang mahal itu tentu saja sesuai dengan hasilnya. Jadi jangan takut untuk membeli bibit yang mahal dan jelas, sehingga peternakan kita itu menjadi lebih maju ke depannya. Jadi untuk dagingan juga bisa masuk. Semisal beli untuk pemula, saya sarankan beli misalnya 3 betina 1 jantan. Itu dengan satu paket ini 1 juta misal. Itu usia 2 bulan, bobotnya 1,5 kilo. Nanti usia 3 bulan 2 kilo sampai 2,5 kilo. Itu nanti untuk usia 6 bulan itu bisa 3 kilo lebih. Nah misal ya, ini beli 1 juta satu paket ya, 3 betina 1 jantan usia 2 bulan. Itu dipelihara sampai indukan. Lah pelihara sampai indukan itu 10 sake atau sekitar 1,5 juta lebih itu pakannya. Udah dicatat ya, 1 juta 1,5 juta untuk pakannya, 2,5 ya. Lalu untuk belum kandangnya, misal kandangnya itu teman-teman pakai galvanis, satu paket itu 1 juta misal dengan rangkanya, berarti 3,5 juta. Modal 3,5 juta, 3 betina 1 jantan. Dan sampai 6 bulan nanti beranak. Yang anakannya diharapkan dengan liter size minimal ya, 5 ekor per induk, 5 ekor berarti 15 ekor. 15 ekor anakan dipelihara sampai usia sekitar 4 bulan ya, 4 bulan atau 3 bulan itu sampai final stop. 15 ekor 2,5 kilo. Coba sobat-sobat kelinci bayangkan, 15 ekor 2,5 kilo berarti sekitar 30 ditambah 7,5, 37 kilo. 37 kilo dikali 35.000. Itu hasilnya ya, hasilnya itu untuk peranakan pertama. Nanti juga disisihkan untuk betinanya. Setelah itu indukan yang sudah melahirkan, sudah menyapi, biarkan langsung dikawinkan saja. Jadi anakan udah usia 2 bulan itu bisa dikawinkan lagi untuk diproduksi kembali, jadi produksi lagi. Nah hasil pertama dari kita untuk peternak itu, peranakan pertama itu anggap saja sebagai menutup modal awal. Jadi sobat-sobat kelinci menutup modal awal. Nanti peranakan kedua itu menutup pakan. Nah peranakan ketiga baru kita mendapatkan istilahnya manisnya ya, manisnya. Jadi itulah mengapa peternak kelinci itu lebih mudah ya, karena produktivitas tinggi, liter size anakan juga banyak ya, liter size. Lalu untuk perawatan, jika sobat-sobat kelinci sudah hafal dengan obat atau penanganan, itu sangatlah mudah ya untuk peternak kelinci. Jadi saya juga awal-awal itu susah untuk peranakan. Dari 3 indukan 1 jantan itu awalnya itu susah ya, hampir setengah tahun saya tidak produksi karena tidak tahu masih tidak memakai hijauan waktu itu, tidak pakai hijauan, nggak pakai jamu, nggak pakai kipas di kandang. Itu sangat mempengaruhi. Jadi menurut saya selain untuk untuk mencermati apa yang kurang di kandang kita, itu juga sering-sering untuk main ke peternak lain, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing apa sih ini obatnya, penyakit ini apa obatnya, itu juga bisa. Lalu ke peternak senior untuk pemasaran itu bagaimana, contohnya pemasaran bibitnya. Jadi untuk Azolla sendiri itu pemasarannya ada di dagingan. Nah, jadi untuk peternakan di Indonesia ini, contohnya di kelinci itu rata-rata mereka lebih individu ya daripada kelompok.
Jadi mereka bangun peternakan, bangun sendiri, nganu brand sendiri, berjalan sendiri itu lebih berat. Tetapi ketika kita menjadi suatu organisasi atau kelompok komunitas yang besar, contohnya keluarga Azolla ini, kita diharap bisa memutar bisnis perdagingan di perdagingan kelinci khususnya. Oke. Jadi itu tadi untuk sekedar info mengenai kemitraan New Azolla Feed itu bagaimana, itu syarat-syaratnya. Juga nanti akan saya tampilkan untuk syaratnya apa aja. Saya tekankan lagi untuk bibit itu bebas ya. Lalu untuk ingin menjadi agen reseller bisa juga di nomor di bawah ini. Cantumkan nama, wilayah kalian di mana, terutama di Pulau Jawa akan langsung kami kirim. Itu tadi. Jangan lupa untuk sobat-sobat kelinci untuk like, share, serta komen dan subscribe di channel Juragan Niko. Oke. See you di next episode. Bye. Azolla Feed semua ini. Bisa dilihat untuk bulu halus ya. Bulu halus. Bukti nyata ini bulu halus. Untuk bobot masuk ini. Ada T-Lab. T-Lab itu apa? T-Lab itu lemak ya, lemak di bawah leher. Itu menandakan kalau kelinci itu gemuk ya, berisi ini. Jadi dengan pelet Azolla itu untuk lemak itu jarang, tidak ada lemak, hanya dagingnya. Untuk pertumbuhan sapian juga besar-besar rata-rata sini. Usia 2 bulan, usia 2 bulan besarnya segini, hampir 2 kilo ini. Pakan Azolla Feed.